Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ajeng Ratnadewi, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jambi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan pembangunan tersentralisasi. Konsep dan teori sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Sentralisasi berasal dari bahasa Inggris yang berakar dari kata center yang artinya adalah pusat atau tengah. Sentralisasi adalah pemusatan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Dampak positif dan negatif sentralisasi. Dalam segi ekonomi, efek positif yang diberikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian lebih terarah dan teratur, karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomian, sedangkan dampak negatifnya adalah daerah seolah-olah hanya dijadikan sapi perahan saja dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing-masing, sehingga terjadi pemusatan keuangan pada pemerintah pusat. Dan dalam segi sosial budaya, dengan dilaksanakannya sistem sentralisasi ini, perbedaan-perbedaan kebudayaan yang memiliki bangsa Indonesia dapat dipersatukan sehingga setiap daerah tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan lebih mengutamakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki bangsa Indonesia. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan sistem ini adalah pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan ekstensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri. Konsep dan teori desentralisasi. Indonesia saat ini sedang menjalankan upaya desentralisasi yang paling cepat dan meluas yang pernah ada dalam sejarah, dimotori oleh kekuatan-kekuatan politik regional yang muncul sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto yang sentralistik dan otoriter. Walaupun besar dan beragam, Indonesia pada waktu itu memiliki sistem administrasi dan fiskal yang sangat terpusat dalam fiskal 1999. Secara teoritis, sentralisasi memiliki keunggulan antara lain: yang pertama, organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Kedua, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Ketiga, peningkatan dan sinergi sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien. Yang keempat, pengurangan aset dan fasilitas lain. Yang kelima, perbaikan koordinasi. Yang implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menuntut perubahan pembangunan pertanian dari sentralisasi top-down menjadi desentralisasi bottom-up. Perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi, pemerintah pusat adalah eksekutor atau pelaksanaan pembangunan. Pemerintah pusat yang menggerakkan pembangunan, perencanaan, strategi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pembiayaan ditentukan oleh pemerintah pusat. Hasil pembangunan adalah bias perintah pusat. Dan desentralisasi adalah peran masyarakat diharapkan dominan. Pemerintah, terutama pemerintah daerah, menjadi fasilitator dan motivator pembangunan di daerah masing-masing. Masyarakat yang menggerakkan pembangunan, people driven, perencanaan, strategi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pembiayaan semua ditentukan oleh masyarakat dengan fasilitasi oleh pemerintah daerah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.